Hai, balik lagi di sisi lain bersama aku, Putri Dina. Karena dia sangat cantik, dia menjadi rebutan. Dia cantik, tapi dia serem. Video kali ini, kalian udah tahu ya trendingnya suatu desa. Dia nggak mau disebut soalnya. Jadi suatu desa yang mungkin sudah ada diangkat di cerita, mungkin akan dijadikan film nantinya yang akan rilis. Tapi pembahasan ini bukannya aku tertuju dengan filmnya atau ceritanya, tapi aku akan membahas dengan sisi lainku. Dan di situ banyak misteri-misteri yang belum terungkap karena di situ pun mereka tidak ingin dibicarakan atau diceritakan. Jadi mungkin sekilas saja tentang apa yang terjadi di sana dan tragedi apa yang pernah terjadi di sana. Ini dari sisi gue kayak yang mereka yang meninggal ini kayak dijadiin media untuk dia pesugihan. Jadi tempat ini tuh banyak sekali penari ya. Jadi yang diceritakan dalam cerita itu, penari ini memang benar-benar ada. Penari sekaligus sinden yang menghibur di zamannya. Karena dia sangat cantik, dia menjadi rebutan. Menjadi rebutan-rebutan para pria dan penjajah Jepang. Tapi kecantikannya ini gak alami ternyata. Karena di desa ini tuh banyak dukun, banyak yang mengkeramatkan tempat ini untuk sebagai suatu pesugihan atau sembahan. Jadi mereka ini kayak ada suatu adat istiadat di suatu malam untuk menenangkan kampung ini, karena di suatu malam pasti suara gamelan ataupun suara sorak ria seperti ada suatu acara itu suka terdengar. Dan desa penari ini banyak siluman ular. Si penari ini pun meninggal karena bahasa kita kayak apa yang dia pakai gitu. Wajar saja sih kalau yang dulunya anak-anak ini diganggu karena mereka ini nggak tahu medannya seperti apa atau tempatnya bagaimana, karena dia ditugaskan dari sekolah, dari kampus. Dan ada beberapa emang yang tidak berniat baik juga, karena mereka pun makhluk-makhluk asal ini juga bisa merasakan kayak energi kita baik atau enggak, energi kita buruk atau enggak. Jadi di kampung itu tuh siapa yang dia berbuat buruk akan dapat ganjaran. Jadi ya karena kita sebagai pendatang ya di desa orang ya harusnya menyuwun sewu atau permisi atau kita bersopan ria di tempat itu, atau kita harusnya sama mereka juga kita tuh harus sadar kita sama mereka itu memang berdampingan. Mereka itu ada.
mereka itu ada. Jadi anak-anak ini ada dari berenam ya mereka atau berapa ya. Jadi ada memang yang mereka pikir KKN ini dia sembari dia juga untuk liburan. Jadi bukannya fokus untuk dia mengerjakan KKN ini, tetapi ada mereka merasakan bebas di situ. Dia cantik saat dia menari, tapi dia serem. Iya, jadi emang dia ini juga suka sama salah satu ini dan berhubung, dan anak-anak KKN ini tuh kayak yang dia punya niat buruk sih gitu. Niat buruknya kenapa? Bukannya KKN, malah dia juga mencari kesenangan untuk diri dia. Sampai akhirnya dia mencoba penari ini berubah wujud jadi seorang wanita biasa. Menariklah si KKN ini, anak ini. Salah satu, gue gak bisa nyebutin namanya. Terus anak ini sama dia itu diajak berhubungan badan, dan kalau sudah berhubungan badan dengan dia, itu tandanya kayak perjanjian. Perjanjiannya ya karena sudah berhubungan pasti udah ada darah yang mengalir lah ya. Siapa yang berbuat buruk keluar dari situ tidak aman. Dan karena banyak pesugihan, seperti sinden ini dia bilang, aku hanya mencari sesuap nasi, tapi aku disangka merebut kekuasaannya, atau aku lebih menarik dari dia, jadi akhirnya aku dibunuh. Untuk menambah auranya dia dari darahku. Gak ada satu cowok pun yang tidak berkedip untuk melihat dia. Tetapi setelah dia buka topengnya, dia sangat menyeramkan. Dan anak-anak KKN ini pun banyak cerita yang di skip mungkin, karena mereka ini bertemu bukan emang sama makhluk manusia, tapi emang makhluk lainnya. Makhluk lainnya. Ada sosok kakek-kakek yang emang mencoba mengarahkan mereka untuk baik-baik aja. Tapi karena di desa itu tuh kuat banget magicnya ya. Benar-benar kesopanan, kesantunan, dan adat istiadat itu di situ benar-benar kayak yang dijaga. Sesembahan pun selalu disajikan. Dan si cowok yang anak KKN ini pun sudah meminum apa yang dia berikan si sinden ini, si penari ini. Jadi penari ini sebenarnya kayak baik sih awalnya, baik. Cuma karena dia pengen terlihat seperti, pengen tersohor lah dari yang lainnya, kan akhirnya dia memakai pakaian ilmu-ilmu yang lainnya. Berat ya. Jadi muter-muternya di situ, gue diajak muter-muternya cuma ya sekilasnya dia doang. Diceritakan untuk apa? Dia bilang. Diceritakan ini kan kalian sudah tahu kita, atau apa yang mau Anda tahu dari saya? Mau ketemu saya? Ya boleh saja masuk sini, tapi nyuwun sewu itu penting lah. Sopan santun tuh ada. Jadi ojo sembrono. Kalau jahat ya tak balik.
menurut kalian itu tempat yang indah, tapi kadang-kadang aku melihatnya dari sisi yang lain. Jadi mungkin di next video aku akan bercerita tentang yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja cerita aku di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelku. Dadah. Gue coba Kak. Susah ya masuknya ya, masuk ke arah dia ini susah ya. Kayak dia ngasih tahu garis besarnya. Kalau emang dia ngomong, Dia maunya sendiri, dia nggak mau doang. wah, rame apa gimana? Enggak. Oke, kita aja gitu.